Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renke Nestianto, mahasiswi semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi interpersonal dalam psikologi komunikasi. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa saja topik-topik yang akan saya bahas mengenai komunikasi interpersonal. Yang pertama, definisi komunikasi interpersonal. Yang kedua, elemen komunikasi interpersonal. Yang ketiga, proses dari komunikasi interpersonal. Dan yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang secara langsung atau secara tatap muka. Dan yang kedua, elemen-elemen komunikasi interpersonal itu terdiri dari 4. Yang pertama, persepsi interpersonal. Yang kedua, konsep diri. Yang ketiga, atraksi interpersonal. Dan yang keempat, hubungan interpersonal. Saya akan menjelaskan mengenai elemen yang pertama, yaitu persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah kesan pertama kita dalam melakukan sebuah komunikasi dengan orang lain. Persepsi interpersonal ini terbagi atas 2 faktor, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Saya akan membahas terlebih dahulu faktor situasionalnya. Faktor situasionalnya terdiri dari 6 faktor. Yang pertama yaitu deskripsi verbal. Deskripsi verbal adalah kesan yang berasal dari cara si lawan bicara kita dalam berkomunikasi. Contohnya, susunan dari kalimat yang dia katakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada petunjuk proksemik. Proksemik ini artinya jarak. Maka petunjuk proksemik adalah kesan pertama yang kita berikan yang terlihat dari jarak yang dibentuk antar dua pihak dalam berkomunikasi. Jauh atau dekat jarak yang dibentuk antar dua pihak akan menentukan tingkat keakraban antar dua belah pihak tersebut. Yang ketiga, ada petunjuk kinesik, yaitu kesan yang kita berikan yang berasal dari gerakan tubuh si lawan bicara kita. Yang keempat, ada petunjuk wajah. Petunjuk wajah adalah kesan yang berasal dari ekspresi wajah si lawan bicara kita. Karena ekspresi wajah akan menyampaikan sebuah makna dalam sebuah komunikasi. Yang kelima, petunjuk paralinguistik. Petunjuk paralinguistik adalah persepsi yang berasal dari cara si pembicara dalam mengucapkan lambang-lambang verbal. Contohnya, tinggi rendahnya intonasi, cepat atau lambatnya tempo, dan sebagainya. Yang keenam, petunjuk artifaktual. Persepsi yang berasal dari segala macam penampilan si lawan bicara. Yang kedua, ada faktor personal. Faktor personal ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu pengalaman. Pengalaman adalah kesan yang berasal dari peristiwa-peristiwa yang sudah pernah kita alami. Contohnya, ibu kita akan lebih mudah memahami kita dibandingkan ayah kita, karena ibu kita lebih banyak mengasuh kita daripada ayah kita. Yang kedua yaitu motivasi, kesan yang dirasakan akibat adanya dorongan untuk berbicara atau mendengarkan orang yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian adalah kesan yang diberikan atas kepribadian yang terlihat. Jadi, persepsi interpersonal ini akan mempengaruhi komunikasi. Semakin baik persepsi kita terhadap si lawan bicara kita, maka komunikasi akan semakin baik. Apabila persepsi yang kita berikan ternyata salah, kita harus menyadari segera bahwa persepsi kita itu salah agar tidak terjadi kegagalan komunikasi. Yang kedua, ada konsep diri atau gambaran diri. Konsep diri adalah cara pandang kita secara menyeluruh terhadap diri kita sendiri. Faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu orang lain. Orang lain akan turut serta dalam membentuk konsep diri kita, khususnya orang-orang terdekat kita, seperti keluarga atau teman. Nah, yang ketiga ada atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif atau daya tarik yang dimiliki oleh seseorang. Nah, atraksi interpersonal ini terbagi atas 2 faktor lagi nih, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Yang pertama, faktor personal terdiri atas 4 macam.
Yaitu yang pertama, kesamaan karakteristik personal. Kita akan cenderung menyukai orang yang memiliki suatu kesamaan terhadap diri kita. Yang kedua, tekanan emosional. Orang yang sedang mengalami tekanan emosional atau mungkin stres, maka mereka akan cenderung membutuhkan orang lain. Yang ketiga, harga diri yang rendah. Orang yang memiliki harga diri yang rendah cenderung akan memiliki hasrat untuk mendekati orang lain. Yang keempat, isolasi sosial. Orang yang terisolasi dari sosial akan menyukai orang-orang yang hadir kepadanya. Contohnya napi. Napi akan sangat senang apabila ada keluarga atau temannya yang berkunjung untuk melihatnya. Karena menurutnya orang yang berkunjung untuk melihatnya merupakan suatu kebahagiaan dan manusia pada dasarnya menyukai kebahagiaan. Yang kedua, faktor situasional. Faktor situasional ini terdiri atas 5 macam. Yang pertama, ada daya tarik fisik. Orang yang cantik atau ganteng atau manis di mata kita akan cenderung lebih kita sukai untuk diajak berbicara. Yang kedua, ganjaran atau reward. Kita akan cenderung lebih menyukai orang-orang yang memberikan reward kepada kita. Reward ini bisa berupa bantuan, motivasi, atau mungkin pujian-pujian. Yang ketiga, familiarity. Kita akan cenderung lebih menyukai berbicara kepada orang yang lebih kita sering jumpai daripada orang yang asing. Yang keempat, kedekatan. Kedua belah pihak akan saling menyukai apabila mereka saling berdekatan. Yang kelima, ada kemampuan. Kita cenderung akan menyukai orang-orang yang memiliki kemampuan di atas kita atau mungkin memiliki pengalaman yang lebih daripada kita. Jadi, komunikasi akan terasa nyaman apabila kedua belah pihak saling menyukai. Yang keempat, hubungan interpersonal. Nah, elemen ini sangat penting dalam berkomunikasi. Karena dalam berkomunikasi kita bukan hanya menyampaikan pesan, tapi kita juga akan menentukan bagaimana kadar hubungan kita dengan si lawan bicara kita. Nah, terdapat beberapa faktor yang akan menumbuhkan hubungan interpersonal. Yang pertama, percaya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang, maka seseorang itu akan semakin bebas dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, yaitu sikap suportif. Sikap ini akan terasa apabila kedua belah pihak saling menyelesaikan masalah atau mungkin saling menyatukan tujuan dari komunikasi mereka. Yang ketiga, ada sikap terbuka. Nah, sikap ini akan memperluas komunikasi serta saling memberi dan menerima informasi. Jadi, ketiga faktor ini akan mendorong timbulnya sikap saling pengertian dan saling menghargai, serta akan mengembangkan kualitas hubungan interpersonal. Nah, yang selanjutnya ada proses komunikasi interpersonal. Nah, sebelum itu saya akan menyebutkan dulu apa aja syarat-syarat komunikasi. Yang pertama, adanya komunikator atau sender, atau yang biasa kita sebut dengan si pemberi informasi. Yang kedua, adanya si komunikan atau si receiver, atau yang biasa kita sebut dengan si penerima informasi. Yang ketiga, adanya pesan. Yang keempat, adanya transmit atau proses dalam penyampaian pesan. Yang kelima, adanya noise atau hambatan yang mungkin saja terjadi dalam berkomunikasi atau dalam menyampaikan informasi. Nah, proses terjadinya informasi yaitu berawal dari si sender membentuk sebuah pesan atau informasi atau berbagai hal yang ingin disampaikan oleh sender atau form message. Yang kemudian pesan itu akan disandi dulu oleh si sender sebelum disampaikan kepada receiver. Setelah disandi, si sender ini akan mengirimkan informasi tersebut kepada si receiver, dan di proses inilah yang mungkin saja terjadi hambatan yang bisa saja berupa salah persepsi atau mungkin pesan yang disampaikan tidak berkenan oleh si receiver dan lain sebagainya. Nah, setelah informasi itu sampai kepada receiver, receiver akan memaknai pesan dari si receiver yang kemudian akan diterjemahkan oleh receiver untuk dibentuk feedback, yang kemudian pesan itu disandi lagi oleh si receiver, dan setelah disandi, receiver akan menyampaikan pesan ini kepada si sender kembali, dan dalam proses itu pula terjadi lagi mungkin beberapa hambatan seperti yang saya jelaskan tadi, yang kemudian setelah diterima oleh si sender,
balasan pesan tersebut akan dimaknai lagi oleh si sender tadi, dan kemudian terjadilah proses komunikasi yang berulang-ulang di sana, saling berbalas untuk mencapai tujuan dari komunikasi tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulan. Komunikasi interpersonal dilakukan oleh dua orang secara tatap muka. Komunikasi interpersonal akan efektif apabila terdapat 4 elemen yang tadi di dalamnya dan terjadi proses yang baik, serta kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama dalam berkomunikasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sebagainya. Saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.